ada yang Gak jawab ada nih jawab Kak Kak Maya. Coba diulang sekali lagi Kak Maya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Udah ada yang jawab. Tapi masih ada yang lari-lari Kak Maya, belum konsen kayaknya ya. Mari kita duduk semua adik-adik. Kita mau berdoa dulu sebelum kita puji Tuhan bersama-sama ya. Kak Katrina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami di minggu ini. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami juga dapat bersyukur karena berkat-Mu kami bisa melaksanakan ibadah kami di minggu ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami di minggu ini, berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Jaga tangan dan mulut kami, agar kami tetap tentram dan juga tetap berikan kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang semuanya boleh bangkit berdiri adik-adik. Kita mau puji Tuhan bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Dibuat ya gerakannya. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah lebih tinggi, bertambah-tambah indahnya. Lebih tinggi lagi, bertambah-tambah indahnya. Wah, kayaknya udah mulai semangat ya Kak Udah Maya. mulai semangat. Kak Maya dan Kak Katrina mau lihat senyumnya dulu nih adik-adik. Apakah adik-adik sudah tersenyum di hari Minggu ini atau masih ada yang cemberut-cemberut Kak? Ada yang masih rewel atau ada yang masih ngambek-ngambek. Wah, semoga tidak ya adik-adik. enggak, Kita ya. mau bersukacita bersama-sama hari ini. Jadi kita mau bernyanyi apa Kak Katrina? Adalah sukacita. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau nyanyi bareng-bareng. Coba berdiri. Ayo semangat kurang-kurang ke sini. Dengan senyum ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Karena ada kasih Yesus di hati kita, kita bahagia, kita bersukacita ya Kak. Iya benar banget Kak Maya. Karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Kalau sayang bahasa Inggrisnya apa Kak Katrina? Love. Love. Yes. Iya Jadi- ya Kak Maya. Setelah ini kita mau nyanyi lagu I love you Jesus. Oke, adik-adik juga kalau tahu gerakannya, nggak tahu gerakannya boleh lihat gerakan Kak Maya sama Kak Catherine. Oke? Oke.
Saking semangatnya jadi kepanasan ya kamu. Kepanasan. Adik-adik juga boleh kipas-kipas dulu. Iya. Yuk kipas. Tapi jangan duduk dulu Oh, ya. jangan duduk. Kita masih mau puji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak kita hari ini. Yang bertema apa Kak? Garam dan terang. Gerakannya gimana Kak Katrina? Garam dan terang dunia. Garam dan terang adik-adik. Jadi kita sebelum mendengar bagaimana garam dan terang, bagaimana kita menjadi garam dan terang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mereka sudah siapkan Alkitab belum ya Kak? Coba kita tanya dulu. Ayo, coba dicek-cek dulu Alkitabnya udah ada belum Sudah di depan mata, di dipegang, tangan. boleh dipegang ya adik-adik, boleh dipegang Alkitabnya. Semuanya sudah pegang Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Udah kamu. Sudah. Dan kita mau puji Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Oke, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba lihat ya, ini gambar apa? Gambar apa? Iya benar, garam. Ya, kalau ini gambar apa? Iya, lampu. Kira-kira adik-adik hari ini firman kita tentang apa ya? Nah, iya benar. Tentang garam dan terang. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Kalau garam rasanya gimana ya? Asin, ya. Terus kalau ada terang kita takut nggak adik-adik? Enggak ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau baca firman dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kakak ulang ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama ya adik-adik. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang.
melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, adik-adik kita mau lihat ya. Tadi adik-adik udah bilang rasa garam itu asin. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu ya. Adik-adik kita mau belajar yuk, apa saja sih kegunaan garam? Ya, coba yang penasaran gimana garam boleh lihat di rumah dulu gimana garam. Iya. Nah, kira-kira gimana ya, apa saja sih fungsi dari garam? Oke, yang pertama memberikan rasa pada makanan. Yang kedua sebagai pengawet makanan agar lebih tahan lama. Jadi adik-adik, makanan agar lebih tahan lama, garam berfungsi untuk mengawetkan makanan. Terus apalagi ya kira-kira fungsi dari garam? Sebagai sumber nutrisi bagi tubuh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat lagi, kalau terang fungsinya apa ya? Kalau dikatakan terang, wah pasti kita nggak takut ya adik-adik. Kalau di rumah terang kan ada cahaya, pasti kita nggak takut ya. Nah, fungsi terang apa adik-adik? Memberikan petunjuk ketika gelap, ya, menjadi penghangat. Terus apalagi adik-adik? Kita tidak ketakutan kalau melihat suatu cahaya, ya, di suatu tempat yang gelap. Adik-adik, kakak punya cerita, ya. Pada zaman dahulu, ya, ketika ada suatu desa yang sangat gelap, ada seorang ibu-ibu tersesat di dalam hutan. Nah, adik-adik, di sana nggak ada cahaya, tapi ada sebuah rumah. Terus dia mendengar sepertinya orang minta tolong. Wah, cepat-cepat adik-adik, si anak tersebut menyalakan sebuah lampu. Lampunya seperti ini nih. Terus akhirnya adik-adik, si ibu tersebut berhasil ditolong oleh keluarga yang ada di hutan ini. Dan akhirnya dia menemukan jalan. Nah, sekarang adik-adik, apa sih hubungannya dengan kita, garam dan terang dunia? Nah, adik-adik, jika garam berguna bagi dunia dan terang berguna bagi dunia, begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Bagaimana sih kita hidup sebagai garam dan terang dunia? Nah, ini Kak Febri mau kasih lihat contoh-contohnya. Yang pertama, tentunya kita menjadi sumber sukacita. Seperti garam menjadi sumber perasa, terang sebagai sumber cahaya, kita juga anak-anak Tuhan sebagai sumber sukacita dimanapun kita berada. Terus yang kedua apa, Dik? Yang kedua mengajarkan kita senantiasa mau berbagi. Ya, kita mau berbagi apa yang kita miliki kepada teman-teman kita yang mungkin tidak seberuntung kita, atau kepada teman-teman kita yang mungkin belum memiliki sesuatu seperti yang kita miliki. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita, ya. Kalau dikasih tahu mamahnya, ya, jangan melawan. Mamanya didengerin, papanya didengerin, ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mendengarkan nasihat orang tua kita. Yang selanjutnya, adik-adik, ya, kita belajar dengan benar. Apalagi sekarang, ya, sistemnya ada di rumah, ada di sekolah, ya. Tentu saja adik-adik banyak tantangannya, ya, pengen main tapi harus sudah pulang ke rumah, ya. Akhirnya gimana adik-adik? Wah, pusing, ya. Tapi selaku anak terang, ya, kita harus tetap antara di rumah dan di sekolah kita harus tetap rajin belajar. Nah, jangan mamahnya yang lebih rajin belajar daripada adik-adik. Nah, selanjutnya apalagi, Dik?
Nah, ini sebagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi garam dan terang adalah membantu pekerjaan mama yang ada di rumah. Ya, kita nggak main game terus. Ya, kita nggak main game terus atau sibuk main TikTok, sibuk main Mobile Legend, ya. Atau kita pengennya senang-senang saja. Nah, kita lupa bantu mama, ya. Sebisa mungkin kita mau membantu pekerjaan yang ada di rumah, ya. Misalnya dengan merapikan tempat tidur kita masing-masing, kita juga sudah membantu orang tua kita. Nah, dan yang terakhir, bagaimana sih kita anak-anak Tuhan hidup sebagai terang dan sebagai garam? Ya, kita merawat ciptaan Tuhan yang ada di bumi, ya. Kita merawat ciptaan Tuhan yang ada di bumi dengan apa? Dengan menanam pohon, ya. Terus dengan apa lagi adik-adik? Tidak membuang sampah sembarangan, ya. Itu dia. Jadi ada 6 hari ini teladan yang bisa kita terapkan menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana hidup kita dari sekarang berguna bagi dunia. Nah, itu dia adik-adik. Kira-kira yang 6 ini ya, yang mana nih nanti menjadi favorit adik-adik ya? Coba dulu. Kalau nggak bisa langsung 6-nya, coba dulu 1 hari 1 ya. 1 hari 1. Nah, pasti nanti lama-kelamaan akan menjadi lebih bisa. Oke, itu dia adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih. Untuk hari ini kiranya kita senantiasa terus belajar menjadi garam dan terang dunia. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu menjadi garam dan terang dunia. Ajari kami Tuhan agar sedari kami kecil kami bisa menjadi teladan, kami bisa menjadi sumber sukacita, bisa terus mau berubah ke hal-hal yang lebih positif lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak siapa, Kak? Dari Kak Febri. Dan sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya, adik-adik. Kita mau buka bersama-sama Amsal 3 ayat 27. Boleh dibuka Alkitabnya, Amsal 3 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya Kak. Boleh Kak Maya. Dari ayat dan isinya. 1, 2, 3 ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu ya adik-adik ayat hafalan kita hari ini. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Boleh tepuk tangan ya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan.
Oke, adik-adik kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat dan doa penutup kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun masih via online Tuhan, biar itu tidak mengurangi sukacita kami. Kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan yang boleh bantu kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami, supaya Tuhan yang boleh terus menjaga dan menyertai di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam persekolahan mereka. Tuhan yang boleh berkati mereka, supaya semua adik-adik kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan yang boleh menjaga, menyertai senantiasa, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan yang boleh berkati Indonesia supaya Indonesia boleh segera pulih Tuhan dari virus corona ini. Dan Tuhan boleh tetap menjaga, menyertai kami semua. Kami semua boleh tetap sehat dan jauh dari virus ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan kami mau sempurnakan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sebelum menutup ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi lagi, Big or Small. Semuanya boleh bangkit berdiri ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita mau katakan sekali lagi ya, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.